Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Tak lupa juga sholawat serta salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Lutfia Apifah, kelas Farmasi Reguler 2B. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai fikih toharoh untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama Islam 2 dengan dosen pengampu Bapak Haji Weng Rianto, SPD MAG. Kita langsung saja pada materinya. Yang pertama, saya akan menyebutkan outline materi kita hari ini. Dimulai dari yang ketiga, macam-macam toharoh. Yang keempat, syarat wajib toharoh. Yang kelima, alat toharoh. Yang keenam, jenis air untuk toharoh. Dan yang terakhir, ada hikmah toharoh. Kita awali dari pengertian. Nah, ini ya. Jadi, toharoh itu berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih atau suci. Dan ini sudah disarikan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian pengertian toharoh secara bahasa adalah an-nadafatu yang artinya bersih atau suci. Selain itu, ada juga syariat Islam. Nah, jadi menurut syariat Islam, toharoh ini ialah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Contohnya seperti kemudian ada hukum toharoh. Nah, jadi hukum toharoh itu merupakan wajib bagi tiap-tiap mukallaf, laki-laki dan perempuan. Hal itu ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang berbunyi seperti berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah tidak akan menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Hadis riwayat. Nah, selain itu, Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anil muhidi qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil muhisi wala taqrabuhunna hatta yathurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu.
Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Selain itu, Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Nah, setelah itu kita akan lanjut pada macam-macam toharoh. Jadi toharoh itu terbagi menjadi dua, yakni ada toharoh ma'nawiyah dan toharoh hissiyah. Nah, yang pertama toharoh ma'nawiyah. Jadi toharoh ma'nawiyah ini merupakan bersuci secara rohani dengan membersihkan segala penyakit hati seperti riya, iri, dengki, atau kata modernnya itu seperti insecure ya teman-teman, ataupun hal yang lainnya. Dan perlu kita ketahui bahwa sebelum melakukan toharoh hissiyah, kita juga terlebih dahulu melakukan toharoh ma'nawiyah, karena sesungguhnya bersuci harus dalam keadaan bersih dari sifat siri. Jadi kita terlebih dahulu membersihkan hati kita, membersihkan rohani kita, sebelum kita membersihkan. Nah, jadi ini dia yang kedua, toharoh hissiyah. Sementara toharoh ini ialah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis, dari segala kotoran maupun hadas besar dan hadas kecil. Untuk membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, dan serta tayamum bila dalam kondisi tidak. Nah, sekarang syarat wajib toharoh. Jadi, ini dia ada beberapa poin yang menjadi syarat wajib toharoh, diantaranya Islam. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat berhentinya darah haid dan nifas, yang kelima masuknya waktu, yang keenam tidak tidur, yang ketujuh tidak lupa, yang kedelapan ada air atau debu yang suci, dan yang terakhir mampu melakukan toharoh sesuai. Nah, selanjutnya ada alat toharoh. Nah, jadi alat toharoh ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada air yang suci, yang kedua debu yang suci, yang ketiga benda yang dapat menyerap kotoran. Nah, jadi poin kedua dan ketiga ini merupakan alternatif jika tidak ada air yang suci. Nah, ini dia jenis-jenis air untuk yang bisa kita gunakan untuk toharoh. Ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun, dan air telaga. Nah, jadi yang terakhir ini ada hikmah dari toharoh. Dalam melaksanakan toharoh, terdapat hikmah di baliknya. Melansir pada halaman buku Pintar Muslim dan Muslimah yang ditulis oleh Rina Ulfatul Hasanah, berikut menjelaskan hikmah dari menjalankan toharoh. Di antaranya, yang pertama mengajarkan sopan santun, yang kedua agar orang lain merasa nyaman di dekat kita, karena kita selalu menjaga kebersihan gitu. Yang ketiga menjaga kemuliaan dan keagungan manusia,
Dan yang keempat, menjaga kesehatan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bekal untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesalahan datang dari saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.